Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Bagio, NIM 20200315, Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan, Program Studi Sarjana Farmasi. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang metabolisme di dalam tubuh. Berikut penjelasannya. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tubuh Anda, begitu juga aktivitas yang bisa Anda lakukan setiap hari, itu semuanya tidak lepas dari suatu proses yang sangat rumit yang terjadi di dalam tubuh Anda. Proses rumit dalam tubuh tersebut adalah metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya perubahan. Jadi metabolisme adalah semua reaksi perubahan secara biokimia yang terjadi di dalam sel, yang berperan penting dalam regenerasi energi dan molekul. Pada metabolisme terjadi proses penguraian molekul-molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil, disertai dengan penghasilan energi. Proses ini disebut katabolisme. Selain itu juga terjadi proses pembentukan sintesis molekul dan komponen sel dari molekul kecil yang biasanya membutuhkan energi. Proses ini disebut anabolisme. Berikut adalah peta konsep dasar metabolisme. Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa pada metabolisme terdiri dari dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pada katabolisme, sumber energi semisal glukosa, gliserol, dan asam amino akan dipecah menjadi produk metabolit. Produk metabolit di sini merupakan semua senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme. Nah, selama proses pemecahan, molekul seperti glukosa dan lain sebagainya menjadi produk metabolit. Sebagian besar akan menghasilkan panas serta pembentukan ATP. Panas yang dihasilkan berperan sebagai termoregulasi tubuh dan kemudian terbuang ke lingkungan. Kemudian ATP yang terbentuk dari penambahan satu gugus fosfat ke molekul ADP atau yang biasa disebut dengan fosforilasi ADP. Sebagian digunakan untuk kontraksi otot sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas dengan baik. Serta sebagian yang lain dari ATP tersebut digunakan untuk proses anabolisme dan juga berbagai macam transportasi seluler. Pada anabolisme, ATP digunakan untuk pembentukan prekursor intraseluler yang sebagian bahannya berasal dari nutrisi dan eksternal. Proses prekursor ini kemudian akan digunakan untuk memulai biosintesis molekul intermediate seperti asam amino dan lain sebagainya. Untuk melakukan proses ini juga membutuhkan ATP. ATP juga digunakan untuk pembentukan biopolimer seperti protein dan lain sebagainya dari molekul intermedial yang telah tersedia. Ketika ATP digunakan, ATP akan mengalami desfosforilisasi sehingga ia kehilangan satu gugus fosfatnya dan kembali menjadi ADP. Jadi fosforilisasi dan defosforilisasi ADP ini akan berjalan terus-menerus membentuk siklus. Salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Dan salah satu contoh katabolisme pada hewan adalah respirasi. Antara fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan terdapat timbal balik yang saling menguntungkan. Fotosintesis membutuhkan energi matahari CO2 dan H2A menghasilkan O2 dan glukosa. O2 yang dihirup dan glukosa yang dimakan oleh hewan digunakan untuk proses respirasi seluler yang kemudian menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2O. Kembali lagi CO2 dan H2O yang dihasilkan oleh respirasi bisa digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Untuk mengetahui bagaimana proses fotosintesis dan respirasi secara rinci akan kita bahas pada bagian berikutnya. Kita memperoleh sebagian besar kalori dalam bentuk lemak, protein, pati, sejenis polisakarida, serta sukrosa dan disakarida lain. Semua molekul organik dalam makanan ini dapat dimanfaatkan oleh respirasi seluler untuk buat ATP. Glikolisis dapat menerima berbagai macam karbohidrat untuk katabolisme. Dalam saluran pencernaan, amilium dihidrolisis menjadi glukosa, kemudian dapat diuraikan dalam sel dalam glikolisis dan siklus asam sitrat. Begitu juga dengan glikogen, yaitu polisakarida yang tersimpan di dalam sel, hati, dan otot. Glikogen bisa dihidrolisis menjadi glukosa, di antara waktu makan sebagai bahan bakar untuk respirasi.
Secara umum, glikogen hati ini akan habis terpakai sekitar 10-18 jam, tergantung aktivitas yang dilakukan. Pencernaan disakarida termasuk sukrosa menghasilkan glukosa dan monosakarida lain sebagai bahan bakar respirasi. Protein juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, namun harus dicerna dahulu menjadi asam-asam amino penyusunnya. Sebagian besar asam amino sebenarnya akan digunakan oleh organisme tersebut untuk membangun protein baru. Sebelum asam amino dapat menjadi bahan bakar respirasi, gugus aminonya harus dibuang melalui proses deaminisasi. Zat buangan bernitrogen ini diekskresikan dari hewan dalam bentuk amonia, urea, dan produk sisa lainnya. Asam amino selanjutnya diubah oleh enzim menjadi intermediate pada glikolisis dan siklus asam sitrat. Katabolisme juga bisa memanen energi yang tersimpan di dalam lemak yang diperoleh dari makanan maupun dari sel cadangan lemak di dalam tubuh. Lemak dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat untuk intermediate. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak. Asam lemak selanjutnya mengalami proses beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2. Untuk selanjutnya memasukkan siklus Krebs melalui asetil CoA. NADH, FADH dihasilkan selama oksidasi beta dapat memasuki dan FDH2 yang dihasilkan selama oksidasi beta dapat memasuki rantai transport yang sangat. Lemak merupakan bahan bakar, sebagian besar karena struktur kimia yang dikandung elektron yang berenergi tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat. 1 gram lemak yang dioksidasi respirasi menghasilkan ATP 2 kali lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Sayangnya hal ini juga berarti orang yang hendak menurunkan berat badan harus bekerja keras untuk mengikis lemak yang disimpan dalam tubuh. Karena sedemikian banyak kalori yang tertumpuk dalam setiap gram lemak. Saat seseorang kelaparan, glukosa dalam darah sudah menipis. Ketika glukosa darah habis, maka cadangan glikogen yang tersimpan di hati dan otot akan diuraikan menjadi glukosa untuk membentuk energi. Setelah glikogen habis digunakan, baru kemudian terjadi pembakaran lemak tubuh yang akan diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak untuk menghasilkan energi. Saat cadangan glukosa habis dan cadangan lemak habis, maka tahapan paling akhir ada penggunaan simpanan protein yang ada di sel otot. Namun sebaliknya, saat konsumsi makanan dalam jumlah berlebih, maka berbagai macam zat makanan tersebut dapat tersimpan dalam bentuk glikogen, lemak ataupun protein. Misalnya manusia dapat membuat asam amino non-esensial dalam protein dengan cara memodifikasi senyawa-senyawa yang dialihkan dari siklus Krebs. Ada juga beberapa asam amino yang memang harus diperoleh langsung dari makanan, disebut dengan asam amino esensial. Selain itu, glukosa juga bisa disusun lagi dan piruvat, dan glukosa akan disimpan menjadi glikogen. Sedangkan asam lemak dapat disintesis dari asetil CoA. Salah satu prekursor utama lemak juga bisa berasal dari senyawa intermediate yang dihasilkan dalam glikosis, yaitu dihidroksiton fosfat. Sehingga jika kita mengonsumsi lebih banyak makanan daripada yang kita butuhkan, kita akan menyimpan lemak meskipun makanan kita bebas lemak. Metabolisme memang serba bisa dan lihai dalam beradaptasi. Luar biasa bukan, Tuhan menciptakan suatu mekanisme yang menakjubkan ini. Video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.